Kali ini, Master UTBK mau sharing informasi mengenai hal-hal yang bisa bikin kalian gagal UTBK. Nah, apa saja hal-hal yang dimaksud tersebut? Sebelum ke situ, silahkan kalian subscribe dulu ya. Oke, langsung saja ke hal yang pertama. Punya banyak mimpi, tapi minim usaha. Nah, ini kan kalian pasti pengen jadi perawat, jadi dokter, jadi tentara, dan kalian punya mimpi-mimpi tersebut, tapi kalian tidak mau untuk berusaha menggapai apa yang kalian pengen itu. Nah, yang kedua, tidak punya tujuan yang jelas. Jadi, ketika kalian duduk di kelas akhir, sudah selesai ujian, tapi kalian belum tahu mau kuliah di mana. Ketika teman kalian mau pengen jadi perawat, kalian juga pengen jadi perawat. Ketika lihat teman kalian pengen jadi dokter, kalian pengen jadi dokter. Nah, di situ berarti kalian belum punya tujuan yang jelas, mau kuliah jurusan apa dan mau karir seperti apa setelah kuliah nanti. Hal yang ketiga, banyak godaan lingkungan yang bikin males belajar. Misalkan nih, kalian punya siklus pertemanan yang sukanya itu nongkrong, sukanya itu bermain. Nah, kalau kalian berada di lingkungan yang toksik seperti itu, pasti nantian juga ikut-ikut untuk nongkrong, untuk jalan-jalan, untuk main, dan kalian akan malas untuk belajar karena lingkungan kalian tidak mendukung untuk membuat kalian itu semangat dalam belajar. Yang ketiga, strategi ngerjain soal kurang baik. Kalau di UTBK itu waktunya itu terbatas, sehingga kalian itu harus punya trik soal mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Jadi untuk menghadapi UTBK, kalian itu harus tahu tipe soal yang bagaimana yang akan keluar nanti di UTBK. Terus yang kedua, kalian itu harus tahu kemampuan kalian itu yang paling menonjol di mana. Nah, kalau di UTBK, usahakan untuk mengerjakan tepat dan cepat. Jadi kemampuan kalian di mana itu yang kalian maksimalin dulu untuk mengerjakan, baru nanti yang lain, kayak gitu ya. Dan nanti ada trik-trik buat ngeblok jawaban ketika kalian itu blank, nggak tahu mau ngisi jawaban apa. Nah, itu kita bahas di video-video selanjutnya ya. Terlalu terpuruk dengan kegagalan SNMPTN. Itu yang kita tahu kalau SNMPTN itu jalur undangan yang dimana kita itu pakai nilai rapot. Jadi kita nggak perlu tes, kita pakai nilai rapot, kalau keterima ya udah kita langsung kuliah nanti. Nah, tapi ketika kita menggantungkan diri di SNMPTN, lalu kemudian kita meraih kegagalan, pasti itu kan menyebabkan kekecewaan yang sangat mendalam. Nah, ketika kalian belum bisa bangkit dari kekecewaan itu, maka kalian akan berada di zona terpuruk. Nah, kalau ini terus berlangsung terus-menerus sampai UTBK, maka nanti kalian tidak akan siap untuk menghadapi UTBK. Yang terakhir adalah kesalahan administrasi. Ini guys, jadi kalian itu harus mantau di LTMPT syarat-syarat apa aja yang perlu dipersiapin untuk dibawa saat UTBK. Nah, kalau bisa saat administrasi itu kalian persiapkan H-1 ketika kalian mau berangkat tes UTBK. Jadi jangan sampai ketinggalan ataupun salah berkas ketika kalian berada di lokasi tes. Gitu ya. Jadi ketika kalian di lokasi tes, kalian hanya perlu mempersiapkan mental saja. Belajarnya sudah beberapa bulan sebelumnya. Itu tadi informasi-informasi seputar hal-hal yang menyebabkan kalian bisa gagal UTBK. Nah, persiapin dari sekarang karena UTBK tinggal beberapa hari lagi. Nah, gunakan kesempatan kalian tahun ini sebaik mungkin. Semoga tahun ini kalian bisa menggapai kampus impian yang telah kalian idamkan sejak dahulu. Semoga sukses dan semoga diterima di kampus impian. Dan jangan lupa temukan kami di Instagram, TikTok, dan YouTube di akun master_UTBK. Sampai jumpa.